Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Misbahul Munir. Ingin mempresentasikan tentang epistemologi Islam, mata kuliah Filsafat Ilmu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Sebelum mengenal tentang epistemologi Islam, alangkah baiknya kita mengetahui tentang apa itu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi dalam dua kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan sejati, pengetahuan ilmiah atau pengetahuan sistematik, dan dari kata logos, yaitu kajian tentang, yang secara etimologis berarti kajian tentang pengetahuan sejati. Adapun secara terminologi, epistemologi adalah teori pengetahuan atau kajian tentang asal-usul, anggapan dasar, tabiat, rentang, kecermatan, atau kebenaran, keterdalaman, keabsahan pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal mula sumber, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Selanjutnya yaitu pengertian epistemologi Islam. Epistemologi Islam ialah menelaah bagaimana pengetahuan itu menurut pandangan Islam, bagaimana metodologinya, bagaimana kebenaran yang diperoleh manusia menurut pandangan Islam. Epistemologis Islam mengambil titik tolak Islam sebagai subjek untuk membicarakan filsafat pengetahuan. Maka di satu pihak epistemologi Islam berpusat pada Allah, dalam arti Allah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Di lain pihak, filsafat pengetahuan Islam berpusat pula pada manusia, dalam arti manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan atau kebenaran. Metodologi epistemologi Islam. Jika epistemologi dalam tradisi pemikiran barat bersumber dari dua teori, yakni rasionalisme dan empirisme, yang merupakan pilar utama metode keilmuan, namun dalam Islam tidak bersumber hanya pada rasionalisme dan empirisme saja, akan tetapi juga mengakui intuisi dan wahyu. Intuisi sebagai fakultas kebenaran langsung dari Tuhan dalam bentuk ilham, kasyaf, yang tanpa dedukasi, spekulasi, dan observasi. Dalam Islam, epistemologi dibagi menjadi tiga, yakni epistemologi bayani, epistemologi burhani, dan epistemologi irfani. Yang pertama yaitu epistemologi bayani. Epistemologi bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks atau nas, secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan, jadi, dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah, sehingga perlu adanya tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersumber pada teks. Dengan demikian, sumber pengetahuan bayani adalah teks nas, yakni Al-Quran dan hadis. Untuk mendapatkan pengetahuan dari teks, metode bayani menempuh dua metode, yakni berpegang pada redaksi lafadz atau teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab seperti nahwu dan syarah. Yang kedua yakni berpegang pada makna teks dengan menggunakan logika, penalaran, atau rasio sebagai sarana analisa. Metode kedua yang berpegang pada tujuan pokok, al-maqasid ad-dzururiyah atau maqasidus syariah, yang mencakup 5 kepentingan vital, yakni menjaga keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Cara yang kedua yaitu berpegang pada ilat teks. Cara kedua ini lebih lanjut memunculkan metode qiyas dan istihsan, sekunder teks. Sarana yang digunakan untuk menemukan tujuan sekunder teks adalah istidlal, yakni mencari dalil dari luar teks. Yang keempat, berpegang pada diamnya syari'. Syari' di sini maksudnya Allah dan Rasulullah. Ini untuk masalah-masalah yang sama sekali tidak ada ketetapan dalam teks dan tidak bisa dilakukan dengan cara kias. Metode ini melahirkan teori istishab, yakni menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya selama tidak ditemui atau dasar dalil menunjukkan perubahannya. Yang ketiga yakni epistemologi burhani. Apa itu epistemologi burhani? Ialah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Jadi titik beratnya
di epistemologi burhani adalah akal. Fungsi dan peran akal dalam epistemologi burhani adalah sebagai alat analitik atau kritis. Menurut epistemologi ini, akal mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan. Bahkan dalam bidang agama sekalipun, akal mampu untuk mengetahuinya, seperti masalah baik dan buruk atau tansin dan taubi. Untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, burhani menggunakan aturan silogisme, yang menurut Aristoteles, silogisme harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, mengetahui latar belakang dari penyusunan premis. Yang kedua, adanya konsistensi logis antara alasan dan kesimpulan. Yang ketiga, kesimpulan yang diambil harus bersifat pasti dan benar, sehingga tidak mungkin menimbulkan kebenaran atau kepastian lain. Menurut Al-Farabi, syarat silogisme harus merupakan premis-premis yang benar, primer, dan diperlukan. Premis yang benar adalah premis yang memberi keyakinan dan meyakinkan, yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kepercayaan bahwa suatu premis itu berada atau tidak dalam kondisi spesifik. Yang kedua, kepercayaan bahwa sesuatu itu tidak mungkin merupakan sesuatu yang lain selain dirinya. Yang ketiga, kepercayaan kedua tidak mungkin sebaliknya. Selain itu, burhani bisa juga menggunakan sebagian dari jenis-jenis pengetahuan indera dengan syarat bahwa objek-objek pengetahuan indera tersebut harus senantiasa sama atau konstan dan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga yaitu epistemologi irfani. Apa epistemologi irfani itu? Epistemologi irfani tidak didasarkan pada teks seperti bayani dan juga rasio seperti burhani, tetapi pada kasyaf atau tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan irfani diperoleh oleh olah rohani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan menimpakan pengetahuan langsung kepadanya, masuk dalam pikiran, dikonsepkan, kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Dalam filsafat, irfan lebih dikenal dengan intuisi. Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Ciri khas intuisi antara lain zauq atau rasa, yaitu melalui pengalaman langsung. Ilmu huduri, yaitu kehadiran objek dalam diri subjek, dan eksistensial, yaitu tanpa melalui kategorisasi akan tetapi mengenalnya secara intim. Pengetahuan setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan. Untuk bisa menerima limpahan pengetahuan, kasyaf, seorang harus menempuh 7 tahapan yang harus dijalani, yakni taubat, warok, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Tahapan kedua yaitu tahap penerimaan. Jika telah mencapai tingkat tertentu dalam sufisme, seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak, kasyaf. Sehingga dengan kesadaran itu ia mampu melihat realitas dirinya sendiri, musyahadah, sebagai objek yang diketahui. Tahapan ketiga yaitu tahapan pengungkapan, yakni pengalaman mistik diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain lewat ucapan atau tulisan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.